Eh, Perkenalkan, nama saya Amarta Fia Irina Munti dengan NIM 2330 1080 10011 dengan dosen pengajarnya yaitu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi klinis kardiovaskular. Jadi sebelum kita memasuki secara patologinya, pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana fisiologi dari bagaimana sirkulasi atau peredaran darah ke seluruh tubuh itu, di mana diawali pada vena cava superior dan vena cava inferior yang mengandung sebuah oksigen. Kemudian itu masuk melalui atrium eh, dextra, kemudian masuk ke ventricle dextra, lalu setelah itu masuk melalui truncus pulmonalis. Setelah melalui dari truncus pulmonalis itu, di situ akan ada namanya pertukaran antara oksigen menjadi karbon dioksida. Kemudian dari vena pulmonalis itu akan masuk ke dalam atrium sinistra, di mana dari atrium sinistra ini akan memasuki ke ventricle sinistra. Kemudian setelah karbon dioksida darah mengandung karbon dioksida itu akan ke arcus aorta, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan lanjutkan, di mana yang pertama yaitu adanya gagal jantung. Jadi pengertiannya, gagal jantung merupakan kondisi abnormal yang melibatkan kerusakan pemompaan darah yang ditandai dengan disfungsi ventrikel, penurunan toleransi terhadap aktivitas, penurunan kualitas hidup, dan penurunan usia harapan hidup. Secara etiologi, gagal jantung ini menjadi empat, yaitu adanya disfungsi miokard atau kegagalan miokardial. Yang kedua itu adanya beban tekanan yang berlebihan, di mana adanya pembebanan di bagian sistolik atau systolic overload. Yang ketiga yaitu adanya beban volume yang berlebihan, yaitu pembebanan pada bagian diastolik atau diastolic overload. Yang keempat yaitu adanya peningkatan kebutuhan metabolik, yaitu peningkatan kebutuhannya berlebihan yang disebut dengan demand overload. Jadi secara patofisiologi itu diawali dengan beban awal atau preload, yang dimana beban ini diterima di ventrikel kiri saat keadaan distol atau akhir distol, yang merupakan beban volume dan beban tekanan, yang dimana volume akhir distol itu merupakan volume diastol akhir ventrikel kiri. Lalu yang kedua itu adanya tekanan pada akhir diastol, di mana tekanan pengisian pada ventrikel kiri, yang dimana pada prolog, panjang syarat miokardium itu pada saat dimulai itu sistol, kemudian ditentukan volume jumlah darah yang kembali dari sistem vena ke jantung, kemudian ditentukan oleh pengisian ventrikel kanan, di mana adanya tekanan vena sistemik atau atrium kanan untuk ke ventrikel kiri, atau tekanan vena paru atau atrium kiri. Nah, setelah itu ke beban kiri atau afterload, di mana beban yang dihadapi oleh jantung, otot jantung itu berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel kiri ke aorta. Kemudian ditentukan oleh tekanan darah arteri dan pertahanan peripheral sistemik, di mana kita bisa melihat dari patofisiologinya adanya denyut jantung yang bergantung pada irama jantung dan frekuensi laju jantung itu per menit. Bisa kita lihat secara ringkasnya, di mana secara keseluruhan itu adanya eh, pada bagian yang gagal jantung kiri itu adanya gagal pada bagian ventrikel kirinya, di mana curah jantungnya itu mengalami penurunan, di mana tekanan akhir diastol itu mengalami peningkatan, kemudian tekanan atrium kirinya itu mengalami peningkatan juga,
di mana tekanan vena pulmonalis itu juga mengalami peningkatan, sehingga hasil yang didapatkan yaitu adanya edema paru yang terjadi karena peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Sedangkan pada gagal jantung kanan itu gagal yang terjadi yaitu adanya gagal ventrikel kanan, kemudian curah jantung itu mengalami penurunan, kemudian tekanan eh, akhir diastolnya itu mengalami peningkatan, kemudian tekanan atrium kanannya juga mengalami peningkatan, sehingga terjadinya hasilnya itu vena sistemik, yaitu pada uh, asites atau hepatomegali itu eh, atau peningkat pembesaran hepar. Jadi berdasarkan lokasinya gejalanya dibagi dua yaitu gejala gagal jantung kiri dan gejala jantung kanan yang berdasarkan patofisiologi yang sebelumnya, yang dimana gejala gagal jantung kiri ini dimana merasakan yaitu badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak napas, batuk, anoreksia, dan keringat dingin. Batuk atau batuk berdarah, fungsi ginjal itu mengalami penurunan. Kemudian pada gejala gagal jantung kanan itu adanya yang seperti yang sudah disebutkan yaitu adanya edema, anoreksia mual, asites, sakit daerah perut. Kemudian yang kedua anatomi klinisnya yaitu patent ductus arteriosus. Eh, di mana pengertiannya itu terbukanya ductus arteriosus setelah lahir yang menyebabkan dialirkannya darah itu secara langsung dari aorta dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah yaitu arteri pulmoner. Jadi apa saja penyebab patent ductus arteriosus ini itu dibagi menjadi dua yaitu secara prenatal maupun secara faktor genetik. Di mana secara prenatal ini itu berasal dari mungkin kebiasaan sang ibu, di mana ibu ini mengalami penyakit infeksi, kemudian mengonsumsi alkohol dan atau merokok, di mana usia ibunya ini lebih dari 40 tahun. Nah, sang ibunya ini juga menderita diabetes mellitus, di mana juga ibu juga mengonsumsi obat-obatan penenang dan eh, ibu melahirkan prematur. Sedangkan secara genetik itu riwayat anak itu memiliki penyakit jantung bawaan baik dari ayah maupun ibu, kemudian adanya kelainan bawaan seperti sindrom Down atau lahir dengan kelainan bawaan lainnya. Nah, patent ductus arteriosus ini itu diklasifikasikan berdasarkan kelainan fungsi yang terjadi, di mana yang secara non-cyanotik itu pada vaskularisasi paru normal itu terjadinya stenosis aorta, yaitu stenosis pulmonal dan coarctatio aorta dan kardiomiopati. Sedangkan yang vaskularisasi paru ini yang bertambah, yaitu adanya defek septum atrium, defek atrioventricularis, defek septum ventricle, dan ductus arteriosus persistent. Kemudian yang secara cyanotik di mana vaskularisasi yang bertambah itu adanya transposisi arteri besar tanpa stenosis pulmonal, kemudian double audit right ventricle tanpa atau ventricle kanan tanpa stenosis pulmonal, kemudian adanya truncus arteriosus persistent yang mana adanya ventricle eh, tunggal tanpa stenosis pulmonal, kemudian adanya anomali total drainase yang pulmonalis. Pada yang vaskularisasi paru berkurang, itu terjadinya stenosis pulmonal berat pada neonatus maupun tetratologi. Secara patofisiologi, kita bisa melihat eh, di mana dari ductus arteriosus yang terbuka tadi, yang patent ductus arteriosus itu mengalami penurunan output pada jantung. Sehingga apa saja penyebabnya? Sehingga yang pada yang pertama itu suplai darah ke lambung itu mengalami penurunan.
kemudian mengalami gangguan fungsi mukosa lambung, kemudian adanya gangguan pada mukosa lambung itu sehingga mengalami peningkatan asam lambung itu meningkat dan merangsang medula, sehingga intake nutrisi itu menjadi berkurang, sehingga yang menjadi hasilnya itu defisit nutrisi atau malnutrisi. Kemudian adanya edam paru. Nah, edam paru ini menjadikan adanya tekanan paru itu naik, kemudian proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida itu jadi terganggu, kemudian gangguan pertukaran gas sehingga yang hasilnya menjadi gangguan pertukaran gas sehingga eh, menjadi sulit untuk misalnya mencerna makanan yang seperti sebelumnya. Kemudian aktivitas yang meningkat sehingga kerja jantung jadi berdetak lebih cepat, karbon monoksida sampai turun sehingga mengalami kelemahan fisik di mana penurunan atau bisa dibilang ini cepat lelah. Selanjutnya, apa saja gejala dari ductus arteriosus? Biasanya ini bisa tampak juga pada bayi yang karena sebelumnya itu karena dari mungkin dari dia kecil atau mungkin dari sudah bawaan bahkan sebelum di kandungan, di mana gejalanya itu keringat, adanya keringat, kemudian nafasnya cepat dan berat, kelelahan, lalu berat badannya kurang dari normal dan tidak suka menyusui. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tetratologi Fallot. Nah, tetratologi Fallot ini secara pengertian merupakan kelainan jantung dengan sianosis yang ditandai dengan kombinasi empat hal yang abnormal yang meliputi defek septum ventricle, stenosis pulmonal, overriding aorta, dan hypertrophic ventricle kanan. Nah, eh, secara patofisiologi ini adanya defisiasi ke anterior septum infundibular yaitu bagian basal dekat dengan aorta, di mana defisiasi ini menyebabkan akar aorta itu bergeser ke depan atau bisa dibilang dextroposisi aorta sehingga terjadi overriding atau kenaikan aorta terhadap septum interventrikular. Lalu adanya stenosis pada bagian infundibular ventrikel kanan dan hipoplasia arteri pulmonal. Nah, dari defisiasi septum infundibular ke arah anterior ini sesungguhnya merupakan bagian yang paling esensial pada tetratologi Fallot. Nah, pada tetratologi ini itu disertai adanya septum antrium expander dan sekelompok lainnya ini yang disebut dengan tetratologi Fallot yang jarang terjadi pada gagal jantung kongestif. Jadi, adanya defek septum pada ventrikel pada tetratologi Fallot, daerah ini itu didorong ke kiri untuk masuk ke aorta sehingga tekanan di ventrikel kanan dan ventrikel kiri dan aorta itu relatif menjadi sama. Kemudian di mana salah satu gejala dari tetratologi Fallot ini yaitu sianosis, yang di mana sianosis ini keadaannya kurang oksigen, yang biasanya berkembang secara perlahan-lahan dengan bertambahnya usia dan ini menandakan adanya peningkatan hipertrofi infundibular pulmonal yang memperberat obstruksi pada bagian ini. Dengan adanya peningkatan usia, meningkat tekanan dalam ventrikel kanan dan kolaterasi aorta pulmonal yang sering tumbuh luas pada tetralogi Fallot itu melalui cabang-cabang mediastinal, bronkial, esofageal, subclavia, dan anomali arteri lainnya, di mana dikolateralisasi ini disebut dengan major aorta pulmonary collateral arteries. Nah,
Kemudian yang terakhir kita bisa melihat eh, adanya yaitu atrial septal defect. Nah, atrial septal defect ini merupakan anomali jantung kongenital yang mana ditandai dengan defek pada septum atrium akibat gagal fusi antara ostium sekunder dan ostium primum dan bantalan endokardial. Di mana kita bisa melihat secara embriologi normalnya, di mana ini terjadi pada minggu kelima, awal minggu kelima atau akhir minggu keempat, di mana krista ini berbentuk bulan sabit itu tumbuh di atrium komunis ke dalam lumen, di mana krista ini adalah bagian pertama dari septum primum yang bisa terlihat pada gambar A ini. Yang kedua kaki dari septum ini itu meluas ke arah bantalan endokardium di kanalis atrioventricularis, lubang antara bawah septum primum dan bantalan endokardium adalah yang disebut dengan ostium primum. Lalu pada perkembangan selanjutnya, pada bagian perluasan superior dan inferior, bantalan endokardium itu tumbuh di sepanjang tepi septum primum ini. Yang kemudian ini ostium primum ini akan tertutup yang seperti yang terlihat pada gambar D ini. Nah, sebelum penutupan terjadi sempurna, adanya disebut dengan kematian sel yang menyebabkan perforasi di bagian superior septum primum, di mana penyatuan dari perforasi ini membentuk os yang disebut dengan ostium secundum pada gambar C ini, yang memastikan darah itu mengalir bebas dari atrium primitif kanan ke kiri. Kemudian ketika lumen kanan itu meluas, akibatnya menyatunya kornusinus terbentuk lipatan berbentuk bulan sabit yang baru, di mana lipatan baru ini disebut dengan septum secundum, yang tidak pernah membentuk pemisahan sempurna di atrium. Bisa terlihat di gambar G dan F ini. Lalu pada bagian ekstremitas anteriornya itu meluas ke arah bawah menuju septum di kanalis anterioventricularis saat katup vena kiri dan septum superium ini menyatu dengan sisi kanan septum secundum tepi konkav yang bebas dari septum secundum yang mulai menutupi ostium secundum ini. Jadi ada lubang yang tersisa oleh septum secundum ini yang disebut dengan foramen ovale, yang dimana adanya saluran antara kedua rongga atrium terdiri dari celah yang memanjang secara oblik dan darah dari atrium kanan yang mengalir dari sisi kiri itu melalui celah ini. Jadi ketika sesudah lahir, ketika sirkulasi paru itu mulai meningkat, di bagian atrium kanan, katup foramen ovale itu tertekan ke septum secundum yang mengakibatkan penutupan foramen ovale dan memisahkan atrium kanan ke kiri. Jadi ada sekitar 20% kasus penyatuan septum primum ini dan septum secundum ini tidak terjadi sempurna, sehingga tersisa celah oblik sempit di antara kedua atrium ini. Yang dimana kondisi ini disebut dengan propetensi foramen ovale, sehingga saluran ini tidak memungkinkan terjadinya pirau atau pengalihan darah di dalam jantung, yang artinya darahnya itu terjebak. Kemudian kita bisa melihat adanya bantalan endokardium pada anterior maupun posterior, lalu kedua bantalan atrioventrikel lateral muncul di batas kanan dan kiri kanalis, yang sementara itu bantalan anterior dan posterior ini semakin menonjol ke dalam lumen dan menyatu yang menyebabkan kanalis terbagi menjadi sempurna yaitu menjadi ostium atrioventricularis kanan. Seperti yang kita lihat, itu adanya kegagalan yang antara septum primum dan septum sekunder, di mana aliran darah dari atrium ini
itu masuk ke aorta yang di kanan ini. Secara patofisiologi, dari darah atrium kiri ini itu dapat masuk ke atrium kanan melalui defek sekat ini, di mana adanya aliran darah menyebabkan penambahan beban pada ventrikel kanan yang disebabkan dari masuknya arteri pulmonalis, kapiler paru, dan atrium kiri. Bila shuntnya besar, maka volume darah yang memasuki arteri pulmonalis ini dapat 3-5 kali dari darah yang melalui aorta. Kita bisa lihat klasifikasinya itu dibagi menjadi 3, yaitu adanya eh, defek sinus venosus atau defek vena cava superior. Yang kedua itu ada defek fossa ovalis atau arterial septal defect yang kedua atau yang bagian sekundumnya, atau defek atrioventrikular atau yang disebut dengan endocardial cushion defect atau ya, singkatan ECD, atau atrial septal defect yang satu yang bisa disebut pada bagian primumnya. Bisa terlihat pada bagian gambar, ini adalah gambar arterial septal defect yang sekundum. Lalu yang ini yang pada bagian ini yang pada atrial septum yang bagian defek atrioventrikularnya. Kemudian yang ketiga ini adanya atrial septal defect yang bagian sinus venosusnya, di mana berdasarkan lokasi defeknya pada bagian yang arterial septal defect yang sekundum itu kerusakannya terjadi pada bagian tengah septum atrial dan fossa oval. Kemudian pada bagian arterial yang arterial septal defect yang bagian primum itu kerusakannya pada bagian eh, meninggalkan defeknya pada bagian dasar septumnya yang bisa disebut dengan bantalan endokardialnya ini. Kemudian pada sinus venosus arterial septal defect ini kerusakannya terjadi pada bagian superior septum atrial yang dimana itu di dekat vena cava superior sehingga dapat membawa darah miskin oksigen itu ke atrium kanan. Jadi sering disertai dengan kelainan aliran balik vena pulmonal di mana vena pulmonal ini dapat berhubungan dengan vena cava superior maupun atrium kanan. Mungkin ini saja penjelasan dari anatomi klinis kardiovaskular. Saya ucapkan terima kasih banyak.